ya, cupu sekali. Nggak apa-apa, saya ngomongin presiden luar negeri soalnya. Kalau saya ngomongin presiden Indonesia nanti saya kena somasi. Saya ngomong presiden luar negeri jadi nggak apa-apa. Adakah rasa rindu yang sama? Bisakah kita kembali utuh lagi? Budaya dan kehangatannya itu berbeda, Mas Didi. Kenapa emang kalau di situ? Di sini tuh semua orang tuh apa ya? They're more open. Ada sense of community, komunitas yang lebih kuat. Wah! Oke, saya mau bicara tentang satu hal yang sedikit mengganggu pikiran saya, tapi sebenarnya tidak ada hubungan sama hidup saya. Karena memang hidup saya suka mengurusi hidup orang lain ya. Terima syukur, nggak terima nggak usah ditonton. Soalnya banyak yang protes sama saya seperti itu. Katanya ngurusin keluarga orang lah sebagainya. Oh, justru karena keluarga orang itu makanya saya urusin. Ya kan? Karena dia nggak bisa ngurus keluarganya sendiri gitu loh. Ya? Nah, ini saya mau bahas tentang pemilihan presiden di Amerika. Ada yang ngikutin? Ada? Enggak? Pada kampung sih pada ya. Kalian nggak pernah nonton CNN gitu, baca Jakarta Post, nggak pernah juga? Oke, lagi kampanye presiden di Amerika tahu? Donald Trump lawan Hillary Clinton tahu? Tahu yang mana kayaknya nggak tahu nih, saya nggak percaya. Jadi ini lucu menurut saya. Jadi kita nih punya dua calon presiden di Amerika, yaitu Donald Trump dan Hillary Clinton. Nah saya tuh curiga bahwa sebenarnya yang menaikkan si Donald Trump itu ke panggung pemilihan presiden itu adalah Hillary Clintonnya sendiri. Menurut saya. Karena menurut saya si Donald Trump ini kalau mau jadi presiden ini cupu sekali. Ya, cupu sekali. Nggak apa-apa, saya ngomongin presiden luar negeri soalnya. Kalau saya ngomongin presiden Indonesia nanti saya kena somasi. Saya ngomong presiden luar negeri jadi nggak apa-apa. Kenapa cupu? Karena dia tuh dari semua kampanye-kampanyenya itu isinya hanya hinaan. Yang lebih anehnya lagi, Donald Trump ini tidak suka dengan warga Meksiko dan warga-warga yang datang ke Amerika. Oke. Nah, kalau Anda nggak tahu dan mungkin Donald Trump nonton saya ngomong, walaupun saya yakin dia nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau Anda tidak tahu, Amerika itu mengambil sebuah tanah miliknya Indian, oke? Jadi warga Amerika yang benar itu nggak ada sebenarnya, tidak pernah ada. Semuanya imigran gitu. Jadi kalau Anda tidak mau ada imigran di Amerika, Anda keluar dari Amerika, jangan jadi presiden. Oke, saya punya gambar-gambarnya, sekretaris saya mana? Bapak tadi bahas Donald Saya Trump. bahas Donald Trump dan Meksikonya itu. Iya Pak, di sini ada beberapa komentar dari artis-artis Hollywood mengenai Donald Trump Pak. Bapak mengenal artis-artis Hollywood Pak? Kenal lah. Siapa aja? Eli Sugigi. Bukan Pak. Berarti Eli Sugigi itu tidak sampai Hollywood ya? Enggak, Nggak Pak. terkenal sekali dia. Jadi ini ada. Oh, coba mana? Saya pengen tahu. Ini dia Pak. Mana? Everybody in this country is an immigrant, unless your ancestors were Native Americans or Mexicans from the state of California, Nevada, Utah, Texas, New Mexico, and some other ones. You know, this country It's is crazy. great because it's I'm about first generation. My diversity. parents came over in the 50s. Tapi memang benar kata-katanya. Jadi memang penduduk Amerika itu sendiri lagi pusing untuk memilih presidennya sendiri. Nggak seperti di Indonesia, beda. Gitu ya Pak ya? Ini memusingkan ini dia makanya. Tapi menarik karena menurut saya ini juga salah satu trik buat Presiden Hillary Clintonnya menang gitu. Karena lawannya ini blunder banget gitu ya. Ngerti kan
blunder ya. Blunder tuh kayak ntar ngaku anak, ntar nggak ngaku anak gitu Kalau ya. blunder sih kelihatan dari sini Itu Pak. blunder. Beda, beda. Kalian beruntung hidup di Indonesia nggak ada calon presiden seperti itu. Tapi Pak di Indonesia juga mempunyai tokoh yang agak-agak gimana ya Pak? Agak-agak cetar gitu Pak. Maksudnya gimana? Bapak kenal Roy Suryo? Oh teman saya itu. Oh Kenapa? teman Itu teman Bapak. saya. Fenomenal loh Pak. Kenapa? Diusir di mana-mana. Bapak tahu kan? Wah masa sih? Iya Bapak tahu sidang sianida? Kenapa? Ada dia diusir? Masa sih? Iya Bapak. Oh saya Bapak tahu. kan lebih kenal mungkin ditelepon sama dia, Saya Pak. tahu, saya kenal. Karena begini, ini lucu sekali. Jadi teman saya ini, Pak Roy Suryo ini pernah ngepost kalau nggak salah di Twitter ya, Sosmed di ya. sosmed bahwa Presiden Jokowi itu berdiri pada saat upacara atau acara kenegaraan, berdiri itu menginjak bendera merah putih gitu. Menginjak. Jadi ini mimbar, ini ada bendera merah putihnya keliling gitu ya, warna merah putih kain ya. Ini Presiden Jokowi di sana. Jadi beliau minta supaya panitianya tuh lebih mikir lagi lah, masa bendera di atas diinjak gitu ceritanya ya. Tapi yang beliau tidak sadar itu ya, bahwa mimbar tersebut itu sudah ada dari zaman SBY. Jadi Pak Presiden SBY itu juga berdiri di mimbar yang sama, merah putih juga gitu. Nah merah putih itu bukan bendera gitu. Merah putih itu ornamen warna kain yang ditaruh. Jadi kalau Anda pernah ke acara sunatan atau acara hajatan ya, Anda tahu meja ada kainnya? Nah, kalau kainnya merah putih kadang-kadang tahu? Nah, oke. Kalau Anda waktu kecil punya bendera, punya sepeda, terus sepedanya dililitin sama kain merah putih, nah itu bukan bendera itu. Itu adalah ornamen yang berwarna merah putih. Karena menurut undang-undang bahwa bendera itu bentuknya persegi panjang. Ya, bentuk bendera itu persegi panjang ya. Lebarnya 2/3 dari panjangnya warna. Nah, baru itu disebut dengan bendera. Jadi kalau berbentuk begitu tidak termasuk bendera ya. Tolong kamu nanti telepon Bapak Roy Suryo. Iya Pak. Tolong jelaskan ke beliau bendera itu seperti itu. Oh yang ada ukurannya ya Pak Ada ya? ukurannya. Kamu yang nelpon. Saya yang telepon Kamu Pak. yang nelpon. Boleh isiin pulsa dulu ya Pak? Ya, kamu nelpon ya. Ya, bagus. Jadi ada masalah silakan cari sekretaris saya, jangan cari saya Loh, ya. nanti ntar saya yang disalahin Pak. Ya memang itu tujuannya. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Aku sama lah seperti banyaknya mahasiswi yang baru saja lulus, pasti ada kegalauan mau dipakai buat apa.